Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di akhir pekan ini, di pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Mengerti akan kehendak-Mu dan juga melakukan akan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Efesus 6 ayat 8. Saya bacakan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Perhatikan, setiap orang, zaman dulu masih ada perbudakan ya, hamba ya, tapi juga kita sadari hamba pun ya juga tetap diperhatikan Tuhan, sehingga baik dia hamba, orang merdeka, siapapun tidak dibedakan. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, maka ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ingat, balasan datang dari Tuhan. Kadang-kadang tidak dipungkiri dalam kehidupan, kita berbuat baik, orang yang kita bantu, orang yang kita tolong justru membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik. Ada kalanya salah paham membuat kita maksud baik dapat balasan yang tidak mengenakan, disalahpahami ya, kadang-kadang kan begitu. Tetapi jangan takut, karena sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan, khususnya perbuatan baik yang kita kerjakan, Tuhan memperhatikan, sehingga kalau kita sering berbuat baik, sesuatu yang baik juga akan kita terima dari Tuhan. Dengan istilah lain bahwa apa yang kita kerjakan itu seperti hanya kita sedang menabur sesuatu. Walaupun kita tidak perlu dengan motivasi yang demikian. Jangan sampai kita berpikir, aku tak berbuat baik biar nanti dapat yang baik juga. Kita nggak perlu harus sampai segitu. Ya, yang menjadi perhatian kita adalah, aku mau berbuat baik karena itu memang hidupku. Ya, karena sebagai orang Kristen sudah semestinya hidupku selalu berbuat baik. Karena dulu aku orang berdosa, aku sudah diselamatkan, aku harus berubah dari cara hidupku, dari hidup yang lama, sekarang hidup yang baru. Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Nah, dengan demikian kita melakukan segala yang baik itu bukan dengan motivasi supaya mendapat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Ya, bukan gitu juga. Tetapi itu hukum memang. Ya, tanpa kita harus menggugat, tanda kutip ya. Tanpa kita harus menggugat kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat baik, kok aku diperlakukan gak baik. Ingat, Tuhan tidak perlu didikte seperti itu. Ya, kita tidak perlu protes kepada Tuhan. Kalau ada yang jahat kepada kita, tetap lakukan yang baik.
ya, terhadap orang yang berbuat buat baik kepada kita, tentu kita harus juga berbuat baik kepada orang itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang berbuat jahat kepada kita? Kita pun tetap harus berbuat baik. Nah, jadi tanpa membedakan orang kepada siapapun, ayo senantiasa kita melakukan sesuatu yang baik. Sebab hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, dengan dasar apa? Dasarnya adalah kasih. Ya, dasarnya bukan supaya aku nanti juga ikut terima balasan yang baik. Ya, itu kalau masalah balasan dari Tuhan, itu adalah hukumnya Tuhan. Kita nggak perlu menggugat sekali lagi. Ya, lakukan saja apa yang semestinya kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi, tanda kita ini orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan. Ya, dulu nggak peduli, sekarang peduli. Dulu kita mungkin jahat, sekarang kita jadi orang yang baik. Nah, jadi sekali lagi bukan karena ingin sesuatu, tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Maka sesungguhnya Tuhan nyatakan, Ia akan memberikan balasannya. Wow, balasan Tuhan pasti luar biasa. Jauh melebihi dari apa yang kita buat. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, jangan itu menjadi patokan atau motivasi kita. Ya, tapi lakukan setiap perkara atau perbuatan yang baik itu dasarnya adalah dengan ketulusan hati. Karena cinta kasih kita kepada sesama. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kita buat. Dan lebih daripada itu, sesungguhnya Tuhan pun melihat motivasi hati kita. Jadi ya seringkali orang berbuat baik itu dengan motivasi kan, dengan motif, dengan tujuan tertentu. Maaf, bukan mau membandingkan atau menceritakan orang ya. Biasanya mau ada pemilu ya, ada orang-orang yang selalu wah dia baik sekali ya, karena berharap suaranya nanti ya jadi banyak gitu kan. Nah, itu lain lagi ya. Tetapi saya mau bicara di sini adalah perbuatan baik ini harus menjadi gaya hidup kita tanpa motivasi apa-apa, tetapi dasarnya kasih. Dengan demikian itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diubahkan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh menyatakan kasih kepada dunia. Kasih Tuhan nyata kepada kita dan kasih kita pun nyata kepada dunia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami mau belajar untuk selalu berbuat baik. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau sediakan balasan bagi setiap orang yang berbuat baik. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami melakukan segala perbuatan kami. Perbuatan baik yang kami lakukan. Bukan dengan motif, dengan harapan tertentu. Tapi dengan ketulusan hati. Karena kami mengasihi sesama. Karena kami mengasihi orang lain. Karena itu kami mau selalu berbuat baik. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami selalu jadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat-Mu Tuhan kiranya menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.